Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Al Kreatif dengan judul Rumah Tusuk Sate. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Oke, lanjut ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Irfan. Usiaku saat kisah ini terjadi sekitar 26 tahun. Ayahku seorang buruh pabrik, dan ibuku hanya sekedar ibu rumah tangga biasa. Aku memiliki seorang istri yang sangat cantik. Dia adalah Pia, anak dari seorang pengusaha mebel yang cukup besar di kawasan Bekasi. Jadi, kalau dari segi ekonomi, jelas keluarga istriku lebih baik daripada keluargaku. Sempat agak minder waktu kami pacaran dulu. Bagaimana tidak? Banyak laki-laki yang sudah mampu dari segi keuangan yang siap menikahinya. Namun, ternyata dia tetap memilihku. Pesta pernikahan kami pun digelar di salah satu gedung mewah di kawasan Jakarta. Ya, bisa kalian bayangkan kondisiku saat itu. Antara malu, bangga, bahagia, semua bercampur menjadi satu. Aku malu, terutama kepada keluarga istriku. Walaupun mereka semua orang yang baik, tetap saja sebagai suami dari anak mereka, aku hanya bisa memberikan seserahan nikahan ala kadarnya. Setelah menikah, selama 1 bulan, aku tinggal di villa mertua indah. Terdengar mewah. Namun, artinya aku tinggal di rumah mertua. Walaupun semua kebutuhan kami terpenuhi. Namun, sebagai pasangan suami istri yang baru menikah, rasanya kurang nyaman jika masih tinggal di rumah orang tua. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari sebuah rumah yang disewakan. Setelah bertanya kepada beberapa teman, akhirnya aku mendapatkan informasi soal rumah yang disewakan di salah satu perumahan di pinggir kota Jakarta. Aku pun berencana mengecek kondisi rumah tersebut bersama istriku dan kawanku. Pagi itu, aku dan istriku berangkat untuk mengecek rumah tersebut. Karena menurut informasi, rumah ini datang dari teman sahabatku. Maka kami pun menjemput sahabatku tersebut. Sebut saja namanya Mamet. Setelah menjemput Mamet, kami pun segera menuju lokasi rumah tersebut. Perumahannya enak, Pan. Udah rame. Lu bisa betah deh, kata Mamet. Ya, kita lihat aja ntar, Met. Mudah-mudahan sih istri gua nyaman, kataku. Iyalah, karena aku pasti seharian di rumah itu, sedangkan kamu kerja pulang malam, kata istriku tidak mau kalah. Setelah beberapa lama, tibalah kami di sebuah gerbang perumahan. Banyak para pedagang yang berbaris di sekitar area gerbang. Juga ada sebuah pos security yang berada di tengah-tengah gerbang, membelah jalur keluar masuk perumahan. Aku membuka kaca mobil depan kiri dan kanan, mengangkat sebelah tanganku kepada salah satu security di sana. Security itu membalas dengan mengangkat sebelah tangan juga. Aku melanjutkan laju mobilku, sambil sesaat Mamet mengarahkanku ke rumah tujuan kami. Nah, ntar di depan lu belok kiri, rumahnya langsung kelihatan, ujar Mamet. Aku pun mengikuti arahan Mamet.
dan membelokkan arah mobilku ke arah yang dimaksud. "Ah, itu rumah warna hijau, cakep kan?" kata Mamet. "Itu kan rumah tusuk sate, Yang," kata istriku. "Tusuk sate? Maksudnya gimana, Yang?" tanyaku. "Iya, posisi rumah ada di tengah pertigaan dan menghadap ke arah jalan. Jadi kalau dilihat dari arah sini seperti jalan buntu. Padahal di situ ada jalan di depan rumah itu. Itu disebut rumah tusuk sate," kata istriku menjelaskan. "Katanya rumah model begitu nggak bawa hoki," ujarnya menambahkan. "Alah, kamu percaya sama gituan sih, Yang?" kataku menepis keraguan istriku. "Tahu, emang masih zaman, Pi, kayak gituan," ujar Mamet. "Ya nggak tahu deh, itu sih mitos yang aku dengar," jawab istriku lagi. "Ya udah, kita coba lihat dulu aja," ujarku. Akhirnya mobil kami tiba di depan rumah itu. Aku lalu mencari posisi parkir yang agak enak, karena gerbang rumah itu masih dalam kondisi terkunci. "Met, yang punya orang mana nih?" tanyaku. "Orang perumahan ini juga, kemarin gua telepon. Ntar gua telepon lagi nih sekarang orangnya, suruh mari," ujar Mamet. Lalu Mamet mengeluarkan handphonenya dan menelepon si pemilik rumah itu. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya si pemilik rumah datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor bersama istrinya. Pria dengan badan besar dan kumis yang melintang di atas bibirnya itu seperti seorang binaragawan. Sedangkan istrinya berbadan gemuk dan mengenakan sebuah kacamata berwarna pink. Kami pun berkenalan, dan aku mengetahui bahwa si pria berbadan besar ini adalah Pak Diki, dan istrinya bernama Ibu Retno. Pak Diki lalu mengeluarkan beberapa kunci yang dijadikan satu bersama gantungan berbentuk hati di kantong celananya. Setelah pintu gerbang dibuka, kami pun masuk mengikuti langkah Pak Diki dan istrinya. Kemudian dari gantungan kunci yang sama, Pak Diki mencari kunci rumah tersebut. "Sebentar ya, Dek. Saya lupa nih yang mana kuncinya. Soalnya rumah ini kuncinya saya jadikan satu biar nggak hilang," ujar dia menjelaskan. Akhirnya setelah dicoba satu persatu semua kunci yang ada, ketemulah kunci yang cocok dengan pintu ini. Ketika pintu dibuka, aku memang merasakan hawa yang berbeda dari dalam rumah ini. Namun, aku pikir waktu itu mungkin karena rumah ini telah lama dibiarkan kosong. Jadi, hawanya agak berbeda. "Silakan, dilihat dulu," kata Bu Retno. "Agak berdebu, karena udah hampir setahun kosong," ujar Pak Diki menambahkan. "Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, gerbang depan perumahan ditutup jam berapa ya Pak? Soalnya saya sering pulang larut kalau lagi banyak kerjaan," tanyaku. "Itu 24 jam Mas, ada yang jaga juga. Aman lah di sini mah," ujar Pak Diki. "Wah, enak dong kalau gitu," kataku menambahkan. Setelah puas melihat isi rumah, aku dan istriku langsung setuju untuk menyewa rumah tersebut. Dan kami pun melakukan negosiasi harga. Setelah deal, aku langsung membayar sewa rumah itu untuk waktu 1 tahun.
Kami pun berpamitan dan Pak Diki memberikan kunci itu kepadaku. Ketika hendak pulang ke rumah, aku seperti mencium bau bangka yang sangat menyengat dan bertanya kepada istriku dan Mamet, apakah mereka menciumnya juga. Ternyata tak satu pun dari mereka mencium aroma bangkai tersebut. Mungkin bangkai tikus kali, pikirku dalam hati. Beberapa hari setelah itu kami pun pindah. Setelah melakukan beberapa renovasi, akhirnya kami merasa kalau rumah itu sudah sangat nyaman untuk ditinggali. Pagi itu seperti biasa, aku hendak pergi ke kantor. Setelah selesai sarapan bersama istriku, aku pun memanaskan mobilku dan bersiap untuk berangkat. Saat mengeluarkan mobil dari garasi, kembali aku mencium aroma bangka yang sangat menyengat. Dan lagi-lagi kutepis dengan ribuan alasan yang logis untuk. Mungkin saja ada bangkai hewan atau tikus yang mati dalam garasi. Aku pun terus mengendarai mobilku sampai ke kantor. Perusahaanku ini bergerak di bidang farmasi dan bisa dibilang salah satu yang terbesar. Aku menjabat sebagai manajer operasional saat itu. Ya, lagi-lagi karena bantuan relasi dari mertuaku. Sebenarnya dalam hati kecilku, aku selalu berpikir untuk bisa berdikari dan menunjukkan ke mereka bahwa aku mampu menafkahi putri mereka. Namun, aku masih menunggu momen yang pas, bukan sekarang. Setibanya di kantor, aku langsung masuk ke dalam ruanganku dan menyiapkan beberapa pekerjaan. Ruang kerjaku kubuat sesimpel mungkin. Hanya ada sebuah meja dengan satu unit komputer di atasnya, dan kursi untukku kerja. Di depan meja ada sebuah kursi untuk tamu yang datang, atau beberapa bawahanku yang kadang suka memberikan laporan. Di sudut ruanganku ada sebuah filing kabinet untuk menyimpan beberapa catatan penting seputar pekerjaanku. Karena aku merasa jika banyak barang malah akan membuatku kurang nyaman saat bekerja. Kebetulan hari itu memang ada sedikit masalah di kantorku. Dan aku mengharuskan untuk pulang agak terlambat atau agak malam. Karena ini bersifat urgen, aku tidak bisa mengelak. Lalu, aku telepon istriku sekedar memberikan kabar kalau aku pulang agak malam. Apa boleh buat, Yang? Ini kan memang tugas aku selaku manajer operasional. Tidak enak kalau masalah ini tidak cepat aku selesaikan, ujarku di telepon. Iya, Yang. Yang penting, kamu jangan lupa makan ya. Aku tunggu kamu nih, jawab istriku. Gak usah, Yang. Kamu tidur duluan aja. Kan aku pegang kunci cadangan, ujarku. Ya sudah, Yang. Lihat nanti aja deh, ujar istriku. Aku lalu menutup telepon. Aku berusaha untuk kerja profesional dan loyal terhadap perusahaan. Mengingat ini adalah kantor kawannya mertuaku. Tidak enak juga kalau aku kerja sembarangan. Seperti menanggung beban dua kali. Satu sisi adalah pekerjaanku, dan di sisi lainnya aku harus menjaga nama baik mertuaku. Maka sebisa mungkin aku harus terlihat baik di mata kedua orang itu, mertuaku dan pimpinan perusahaan ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan akhirnya semua masalah di kerjaan bisa selesai. Aku bersiap pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, seperti biasa aku selalu menelepon istriku. Barangkali ada sesuatu yang ingin dia beli, lalu menitipkan agar dibelikan olehku.
Ketika aku telepon istriku, keanehan pun terjadi. "Halo Yang, kamu mau dibeliin apa? Aku sudah mau pulang nih," kataku. Hanya ada suara seperti perempuan dengan tidak jelas. Karena aku pikir mungkin saja sambungannya terganggu, maka aku tutup teleponnya dan mencoba meneleponnya lagi. "Halo Yang," kataku. "Halo Yang," kataku memastikan. Lagi-lagi suara aneh itu terdengar. Karena merasa tidak ada jawaban, aku pun menetap telepon itu dan langsung menuju ke rumah. Perjalanan malam itu di luar dugaanku. Aku pikir karena sudah malam, jadi jalan agak lenglang. Ternyata masih macet. Dan akhirnya yang terjadi, perjalananku dari kantor hanya sekitar 1 jam. Karena macet, aku baru bisa tiba di rumah setelah menempuh perjalanan sekitar hampir 2 jam. Akhirnya tibalah aku di depan perumahan. Aku membuka kaca jendela mobilku dan menyapa 2 orang security yang sedang berjaga di sana. "Permisi Pak," kataku kepada mereka. "Oh, Mas Irfan, baru pulang nih?" tanya salah satu security itu. "Iya Pak, lembur," kataku. "Kenceng nih," ujar security yang satunya lagi. "Hahaha, bisa aja sih Bapak. Mari Pak, saya pulang dulu," ujarku. "Oh iya Mas, silahkan." Suasana di depan perumahanku agak ramai sebenarnya. Masih banyak tukang dagang yang berjualan di sana. Dan memang kadang-kadang jika aku lapar di malam hari, aku masih sering beli nasi goreng atau martabak yang katanya sih mereka tutup sampai jam 12 malam. Ketika aku membelokkan mobilku ke kiri, di mana terdapat rumahku yang langsung terlihat di ujung jalan, aku seperti melihat sosok perempuan mengenakan gaun merah berjalan dari gerbang rumahku ke arah kanan jalan. "Siapa tamu malam-malam begini?" pikirku. Sesampainya di rumah, aku membuka gerbang dan langsung memasukkan mobilku ke garasi. Istriku pun keluar dari rumah. "Sudah pulang Yang?" kata istriku. "Iya. Kamu, aku telepon suaranya nggak jelas banget tadi," kataku sambil menutup gerbang kembali. "Aku? Kamu telepon tadi aku dengar kok suara kamu. Aku sudah halo-halo, kamu malah halo-halo lagi," jawab istriku. "Wah, masa? Wah, sinyalnya mungkin ya," jawabku. "Oh iya Yang, tadi siapa yang datang?" "Siapa? Tak ada siapa-siapa kok Yang. Aku sendirian dari kamu berangkat kerja tadi," ujar istri. "Loh, tadi aku melihat perempuan pakai baju merah keluar dari gerbang. Dia pergi ke arah sana," kataku sambil menunjuk ke arah wanita itu berjalan. Memang di ujung jalan itu terdapat sebuah pohon beringin besar. "Jangan nakut-nakutin deh Yang," ujar istriku. "Nakut-nakutin? Ah, sudahlah. Mungkin aku yang terlalu lelah kali, salah ngeliat," jawabku. "Apa itu halusinasi ya?" pikirku di dalam hati. Malam itu sehabis pulang kerja, aku merasa sudah sangat lelah sekali. Selesai makan, aku langsung membaringkan tubuhku di atas tempat tidur.
Istriku pun mengikuti langkahku dan tertidur di sampingku. Entah kenapa, malam itu aku bermimpi sangat aneh sekali. Aku seperti diikat dengan sebuah tali yang cukup besar berwarna coklat, persis seperti tali gadung untuk mengikat kapal yang bersandar di pelabuhan. Di satu sisi, ujung tali itu seperti ada seorang pria dengan tubuh besar menarik tali itu. Dan di satu sisinya, ada seorang perempuan yang juga menarik tali itu sekuat-kuatnya. Napasku begitu sesak. Lilitan tali itu seperti hendak membunuhku. Aku terus meronta-ronta, berusaha keluar dari lilitan tali yang sedang mengikatku. Aku melihat ke arah pria itu, namun dia hanya diam saja. Dan kualihkan pandanganku ke arah si wanita, namun dia malah tertawa terbahak-bahak. Walaupun itu hanya sebuah mimpi, namun saat ini aku masih bisa merasakan sakit itu. Karena mimpi itu, aku jadi terbangun di tengah malam. Dan yang membuat aku kaget, ketika aku membuka mata, di sampingku, di tempat tidurku, ada sesosok pocong yang duduk sambil membelakangiku. Aku langsung berteriak sekuat-kuatnya. Dan di saat itulah istriku membangunkanku. Aku sangat bingung, karena baru kali ini aku mengalami bermimpi di dalam mimpi. "Kamu kenapa, Yang?" tanya istriku. "Aku bermimpi aneh, Yang," jawabku yang masih merasakan sesak di dadaku. "Kamu terlalu capek kali. Besok libur aja, biar aku telepon ayah," kata istriku. Iya mungkin ya, aku terlalu lelah sampai-sampai bermimpi yang tidak-tidak. Lagi-lagi ku tepis hal-hal aneh yang ku alami dengan sesuatu yang tak masuk akal. Aku kembali melanjutkan tidurku dan bersyukur tidak mengalami mimpi yang aneh itu lagi. Pagi harinya, seperti biasa, istriku telah terbangun lebih dahulu untuk menyiapkan sarapan untuk kami. Setelah selesai mandi dan berpakaian, aku langsung menuju meja makan di mana istriku sudah menunggu di sana. Dan lagi-lagi hal aneh pun terjadi. Aku duduk bersama istriku sambil menikmati sarapan ini. Perbincangan kami pun hanya perbincangan ringan seputar pekerjaanku dan kegiatanku di kantor. Ketika asik menikmati sarapan dan berbincang dengan istriku, tiba-tiba pintu kami ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. "Pagi-pagi gini siapa sih yang udah bertamu?" kata istriku. "Biar aku saja yang lihat, kamu tunggu di sini aja," jawabku. Aku lalu menuju pintu depan, di mana suara ketukan itu berasal. Ketika aku membuka pintu, aku tidak melihat seorang pun di sana. Dan anehnya lagi, gerbangku masih terkunci dengan gembok yang belum terbuka. Aku lalu menuju gerbang karena aku pikir barangkali ulah anak-anak kecil yang iseng. Namun, ketika aku lihat ke semua arah, sama sekali tidak ada siapapun di sana. Mustahil ada tempat untuk bersembunyi, mengingat jalan ini sepi sekali dan tak ada pohon ataupun mobil yang terparkir di sepanjang jalan. Karena tak menemukan siapapun, aku kembali ke meja makan dan meneruskan sarapananku yang belum selesai. "Siapa, Yang?" tanya istriku. "Gak tahu, gak ada siapa-siapa di depan rumahku." "Di depan rumah," kataku. Masa iya, Yang?" ujar istriku. "Kamu lihat sendiri, gembok juga belum kamu buka kan?" kataku. Karena penasaran, istriku lalu bangun dan membuka pintu depan untuk mengecek kembali suara ketukan pintu yang tadi kami dengar.
Namun, tiba-tiba istriku berteriak histeris dan menutup kembali pintu rumah dengan sekuat-kuatnya. "Ular!" Sontak aku langsung bangun dari posisi dudukku dan segera menghampiri istriku. "Ada ular besar yang di depan pintu," kata istriku panik. "Ular apa? Tadi aku keluar gak ada apa-apa," kataku. "Gak tahu, sejenis sanca mungkin. Orang besar sekali kok, masa aku bohong sih? Kamu lihat saja tuh sendiri," ujar istriku. "Mana, Yang?" kataku. "Tadi ada di situ, Yang. Beneran deh. Buat apa sih aku bohong?" jawab istriku. "Halusinasi mungkin." "Sudah, kita kembali sarapan yuk," ujarku. Halusinasi apa ya? Aku bener-bener lihat kok. Ular itu berwarna hitam, besar banget kok, Yang. Beneran, aku gak bohong. "Ya sudah pergi kali ularnya," ujarku mencoba menenangkan. "Gak mungkin, Yang, secepat itu. Itu jenis ular besar, gerakannya pasti lambat. Kalau memang ular itu gak ada, berarti rumah ini memang angker. Buktinya tadi ada suara orang ketok-ketok. Pas kamu lihat gak ada siapa-siapa," kata istriku. "Angker apaan sih ah? Jangan mikir kayak gituan ah. Kalau kamu berpikir gitu nanti kamu takut malah buat sugesti kamu yang enggak," kataku mencoba menepis sebuah pikiran tentang hal goib itu. Kami pun lalu melanjutkan sarapan dan tetap membicarakan seputar hal-hal ringan di kehidupan kami sehari-hari. Karena hari ini aku izin tidak masuk kantor, aku pun memanfaatkan waktu kosong dengan banyak hal, termasuk menyuci mobil dan saat hendak mengambil perlengkapan mencuci. Aku kembali mengalami hal aneh itu lagi. Saat di kamar mandi dan memasukkan semua perlengkapan mencuci ke dalam ember, bahuku seperti ada yang menepuk. Karena aku pikir itu istriku, aku santai saja. "Iya, sebentar, Yang," kataku. Namun, ketika aku menoleh, aku tidak melihat siapapun di dekatku. Justru ada istriku. Namun kali ini mengenakan gaun berwarna merah. Dan jaraknya pun lumayan jauh. Saat itu aku melihat dia sedang membelakangiku dan berjalan ke arah depan rumah. Setelah selesai memasukkan semua perlengkapan mencuciku ke dalam ember, aku langsung menuju garasi. Dan aku melihat istriku sedang menyapu halaman. Tapi dia masih mengenakan baju yang tadi dipakai ketika sarapan. Bukan gaun berwarna merah. Lalu siapa yang aku lihat di dapur dan berjalan ke arah depan rumah tadi? Saat itulah aku mulai percaya akan dunia gaib dan merasa ada sesuatu yang aneh kepada rumahku. Dan aku harus mencari solusi untuk masalahku ini. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Cerita kali ini akan bersambung untuk besok. Oke? Terus ikuti channel Obor Malam. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.